Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CPNS Latsar 2026 Angkatan 31, Kelompok 2 Subkelompok 2 yang beranggotakan Nabil Arya Kusuma, Zaina Adelina Agustin, Erwita Listianti, Norhikmah Fitriani, dan Skolastika Ferianita. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil identifikasi kasus terkait penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja, lapas, dan rutan. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat termasuk warga binaan. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat kualitas pelayanan di lingkungan kerja, khususnya pada bidang pengamanan dan pelayanan kesehatan. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan identifikasi masalah, penuntun prioritas menggunakan metode USG, analisis akar penyebab dengan metode Fishbone, serta alternatif penyelesaian yang disusun berdasarkan nilai-nilai berakhlak. Yuk kita simak penjelasannya. Pada tahap identifikasi kasus, kami menemukan 3 permasalahan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan. Kasus yang pertama, dari perspektif penjaga tahanan. Masih terdapat warga binaan yang kurang patuh terhadap jadwal kegiatan pembinaan maupun tata tertib blok hunian. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban dan efektivitas program pembinaan yang telah direncanakan. Kasus yang kedua, dari sisi pelayanan kesehatan. Terdapat keterlambatan pelaporan keluhan kesehatan warga binaan. Akibatnya, penanganan medis tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal, sehingga berisiko memengaruhi kondisi kesehatan warga binaan. Kasus yang ketiga, pada bidang kebidanan, masih diperlukan peningkatan pemantauan kesehatan reproduksi serta kondisi ibu hamil yang berada di dalam lapas atau rutan. Pemantauan yang rutin sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Ketiga kasus ini menjadi fokus perhatian untuk dianalisis lebih lanjut, guna menemukan solusi yang tepat, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis USG, urgensi, seriousness, growth, dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu USG. Urgensi yang berarti tingkat urgensi atau seberapa mendesak masalah tersebut harus segera ditangani. Seriousness yang berarti tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan jika masalah tidak diselesaikan. Growth yang berarti potensi perkembangan masalah menjadi lebih besar atau lebih buruk apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya ada skala penilaian. Skala penilaian 1 yang berarti sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Mari kita lihat tabel analisis USG. Untuk masalah yang pertama, kurangnya kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib. Tingkat urgensinya 4 poin, seriousness 4 poin, growth 4 poin, dan total 12 poin, merupakan prioritas ketiga. Masalah yang kedua, keterlambatan pelaporan dan penanganan keluhan kesehatan warga binaan. Untuk tingkat urgensi 5 poin, seriousness 5 poin, growth 5 poin, dan total 15 poin, merupakan prioritas pertama. Masalah yang ketiga, kurangnya pemantauan kesehatan reproduksi dan ibu hamil. Untuk tingkat urgensinya 4 poin, seriousness 5 poin, growth 4 poin, dan total 13 poin, merupakan prioritas kedua. Berdasarkan analisis USG di atas, masalah prioritas yaitu keterlambatan pelaporan dan penanganan keluhan kesehatan warga binaan. Setelah dilakukan analisis identifikasi masalah menggunakan metode USG, didapatkan masalah prioritas yaitu keterlambatan pelaporan dan penanganan keluhan kesehatan warga binaan. Yang selanjutnya dilakukan analisis penyebabnya menggunakan metode Fishbone seperti gambar berikut. Dari hasil analisis metode Fishbone tersebut, didapatkan penyebab sebagai berikut. Yang pertama, faktor SDM, penyebabnya jumlah petugas kesehatan kurang, beban kerja tinggi, kurangnya pemahaman petugas dalam deteksi dini penyakit belum optimal, serta kurangnya pelatihan dan kompetensi. Yang kedua, metode, penyebabnya SOP belum dipahami secara merata, belum ada mekanisme pelaporan cepat, alur pelaporan lambat atau berbelit-belit, koordinasi antar petugas kurang optimal.
Yang ketiga, sarana, penyebabnya alat komunikasi terbatas, pencatatan masih manual, fasilitas kesehatan terbatas atau belum memadai, dan sistem informasi belum terintegrasi. Yang keempat, material, penyebabnya formulir laporan kesehatan kurang, ketersediaan obat terbatas, logistik kesehatan kurang memadai. Yang kelima, yaitu lingkungan, penyebabnya overcrowding, jarak pelayanan kesehatan jauh, jumlah warga binaan yang banyak, mobilitas petugas tinggi. Yang keenam, manajemen, penyebabnya pengawasan dan monitoring belum optimal, prioritas program kesehatan belum maksimal, evaluasi kinerja belum rutin, serta anggaran kesehatan terbatas. Akar penyebab yang dominan, yang pertama jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, yang kedua sistem pelaporan kesehatan masih manual dan belum terintegrasi, yang ketiga koordinasi antara petugas pengamanan dan petugas kesehatan belum optimal, yang keempat over kapasitas hunian menyebabkan pemantauan kesehatan kurang efektif, serta yang kelima kurangnya pelatihan bagi petugas terkait deteksi dini dan penanganan awal keluhan kesehatan. Selanjutnya adalah tabel identifikasi penyebab dan alternatif penyelesaian berdasarkan nilai berakhlak. Masalah yang pertama adalah petugas terlambat melapor keluhan kesehatan warga binaan. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak yang berorientasi pelayanan. Alternatif penyelesaian adalah meningkatkan respon cepat terhadap setiap laporan kesehatan warga binaan serta memastikan pelayanan diberikan tepat waktu. Masalah yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan kesehatan belum tertib. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak akuntabel. Alternatif penyelesaian adalah membuat sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalah yang ketiga adalah kurangnya kemampuan petugas dalam mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak kompeten. Alternatif penyelesaiannya adalah mengadakan pelatihan deteksi dini penyakit, kegawat daruratan, dan pertolongan pertama bagi petugas. Masalah yang keempat adalah kurangnya komunikasi antara petugas kesehatan dan petugas pengamanan. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak harmonis. Alternatif penyelesaian adalah membangun komunikasi yang baik melalui briefing rutin dan koordinasi antara petugas. Masalah yang kelima adalah kurangnya kepatuhan terhadap SOP pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak loyal. Alternatif penyelesaian adalah melaksanakan tugas sesuai SOP dan mendukung kebijakan organisasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Masalah yang keenam adalah sistem pelaporan masih manual dan lambat. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak adaptif. Alternatif penyelesaiannya adalah mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital atau grup komunikasi khusus untuk laporan kesehatan darurat. Masalah yang terakhir adalah kurangnya kerjasama dengan fasilitas kesehatan luar. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak kolaboratif. Alternatif penyelesaiannya adalah menjalin kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Pada tabel selanjutnya memasuki tabel rencana tindak lanjut. Pada tabel rencana tindak lanjut ini terdapat 5 kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaporan kesehatan. Pertama, sosialisasi SOP pelaporan kesehatan yang menjadi tanggung jawab kepala klinik atau perawat dilaksanakan setiap bulan dengan target agar seluruh petugas memahami SOP yang berlaku. Kedua, pelatihan deteksi dini gangguan kesehatan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan setiap 3 bulan dengan tujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam mengatasi masalah kesehatan saat ini. Ketiga, pembentukan grup komunikasi kesehatan yang dikoordinasikan oleh KPR dan petugas kesehatan untuk segera dilaksanakan sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Keempat, monitoring dan evaluasi pelaporan kesehatan yang dilakukan oleh kepala klinik setiap bulan guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan efektif. Kelima, kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit yang menjadi tanggung jawab kepala lapas atau rutan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dukungan terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat. Melalui rencana tindak lanjut ini, diharapkan sistem pelaporan dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal. Kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan metode USG, masalah prioritas yang ditemukan adalah keterlambatan pelaporan dan penanganan keluhan kesehatan warga binaan. Hasil analisis Fishbone menunjukkan bahwa penyebab masalah berasal dari faktor SDM, metode kerja, sarana, material, dan lingkungan. Oleh karena itu,
Diperlukan berbagai upaya perbaikan yang berpedoman pada nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, agar pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terlaksana secara optimal, profesional, dan berkelanjutan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan mengenai identifikasi kasus terkait nilai berakhlak di lingkungan kerja lapas dan rutan. Semoga hasil analisis dan rekomendasi yang telah kami susun dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.